Oke teman-teman, kali ini kita membahas mengenai periodisasi pada zaman praaksara. Sudah kita lihat ya di belakang banyak sekali periodisasinya. Dan ini adalah peta konsep apa yang akan kita pelajari. Yang kita bahas pertama adalah periodisasi secara geologis. Nah, tahukah teman-teman kalau kita membahas mengenai geologis berarti itu mengenai bumi. Bagaimana awal terbentuknya bumi sampai sekarang dihuni oleh manusia-manusia modern. Oke, kita bahas yang pertama adalah Arkaikum. Itu terbentuk sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Nah, pada masa ini bumi itu masih berupa lahar panas dan banyak gunung berapi. Jadi dulu bumi ini masih berupa gumpalan api gitu. Jadi permukaannya masih panas. Nah, itu adalah salah satu proses terbentuknya bumi. Lalu selanjutnya ada Paleozoikum. Nah, pada masa Paleozoikum ini bumi sudah mulai mendingin. Cuma saat itu kondisi iklim, kondisi suhu yang ada di bumi itu belum stabil seperti sekarang. Jadi kadang ada panas yang begitu panas atau hujan yang sangat lebat. Itu karena apa? Karena kondisi iklim yang belum stabil. Dan pada saat ini juga sudah dihuni oleh para amfibi atau reptil. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah Mesozoikum. Nah, di masa Mesozoikum ini bumi sudah mengalami pendinginan, sudah seperti sekarang namun belum sesempurna itu. Nah, pada masa ini mulailah hidup yang namanya hewan-hewan besar. Seperti kita tahu ya, ada dinosaurus. Nah, lalu selanjutnya ada zaman Neozoikum. Nah, di masa Neozoikum ini kita bagi lagi menjadi dua. Ada masa tersier dan kuartier. Nah, di masa tersier ini kalau kalian pernah nonton film Ice Age, pasti kalian tahu nih, ada yang namanya gajah mamut. Nah, itu termasuk dalam masa Neozoikum tersier. Nah, kalau kalian tahu juga pada masa kuartier ini sudah hidup manusia purba. Jadi itu adalah penjelasan dari masa praksara geologis. Nah, selanjutnya teman-teman kita bahas periodisasi secara arkeologis. Nah, kalau mau berbicara tentang arkeologis berarti kita berbicara tentang batuan. Oke? Nah, kalau di masa Paleolitikum ini adalah zaman batu tua. Ya. Jadi litikum itu berarti batu dan paleonya berarti tua. Nah, pada masa ini kehidupan masyarakat yang ada pada saat itu mereka masih hidup berpencar-pencar. Mereka belum menetap di satu tempat gitu. Jadi kalau sekarang kita sudah tinggal di rumah gitu ya, atau zaman dulu ada yang tinggal di gua. Nah, kalau pada zaman Paleolitikum ini mereka masih belum punya tempat tinggal. Jadi tempat tinggalnya masih berpindah-pindah. Lalu selanjutnya ada masa Mesolitikum. Nah, pada masa Mesolitikum ini atau zaman Batu Tengah, manusia yang tinggal pada zaman itu mereka sudah mulai mengenal goa. Nah, pada masa itu mereka sudah tinggal di goa atau kita sebut dengan Ebris Sous Roch. Jadi nanti kita bisa lihat ya gambarnya bagaimana sih manusia itu tinggal di gua. Lalu selanjutnya ada masa Neolitikum atau zaman Batu Baru. Gitu. Nah, di zaman Neolitikum ini manusia sudah memiliki rumah sederhana tentu saja ya, bukan seperti rumah modern seperti saat ini. Mereka membangun lewat tanaman yang mereka peroleh, lewat tumbuhan yang mereka peroleh, atau lewat tulang belulang yang sudah mereka kuliti dan sudah mereka keringkan atau awetkan. Nah, pada masa Megalitikum atau zaman batu besar, ini adalah zaman modernnya pada saat itu. Jadi manusia sudah mulai mengenal bagaimana sih mereka mengelola batu menjadi bahan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi mereka di situ membuat kalau kita sekarang bisa mengenal dengan ulekan batu. Nah, pada zaman Megalitikum itu mereka sudah mulai mengenal bagaimana mereka mengolah tulang menjadi kapak mereka gitu.
Oke teman-teman, yang terakhir kita membahas pada zaman perkembangan kehidupan. Nah, yang pertama ada berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, jadi di masa berburu dan mengumpulkan makanan ini dibagi lagi menjadi dua. Ada tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Nah, diperkirakan pada masa yang sederhana itu terjadi pada masa Paleolitikum atau zaman batu tua. Nah, manusia pada saat zaman itu masih berpindah-pindah ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Mereka masih berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mengumpulkan bahan makanan yang mereka butuhkan. Dan pada zaman itu, mereka belum mengenal tuh bagaimana cara mengolah makanan. Jadi kalau mereka mendapatkan ikan, ya berarti mereka makan langsung ikan itu. Nah, kalau di zaman yang lanjut, itu diperkirakan pada masa Mesolitikum. Jadi mereka sudah tinggal menetap. Mereka sudah tahu bagaimana cara mengelola makanannya. Lalu selanjutnya ada masa bercocok tanam. Nah, masa bercocok tanam ini diperkirakan pada masa Neolitikum. Nah, pada masa bercocok tanam mereka sudah tinggal menetap di satu tempat, mereka sudah mendirikan bangunan sebagai rumah mereka dan mereka mengelola sendiri. Jadi misalnya ketika saya pergi ke satu tempat, saya menemukan tumbuhan yang sekiranya bisa saya makan, maka saya ambil untuk saya tanam di rumah saya. Lalu misalnya saya mendapatkan hewan ternak, lalu saya ternak sendiri. Nah, itu adalah masa bercocok tanam. Lalu yang terakhir ada masa perundagian. Nah, masa perundagian ini adalah masa peralihan, di mana masa ini mereka sudah mulai perlahan-lahan mengenal yang namanya tulisan. Jadi kalau misalnya sekarang kita ke gua, lalu ada pahatan-pahatan yang kalau misalnya ada pahatan sandi-sandi, nah itu terjadi pada masa perundagian. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk masa praaksara. Jikalau kalian belum paham atau belum mengerti, silahkan tanyakan ke saya dan boleh kita diskusikan bersama. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian bisa mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.